Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen pembimbing dan penguji. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh suhu dan waktu kalsinasi katalis CaO tulang sapi serta waktu teresterifikasi terhadap pembentukan biodiesel minyak jelantah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Vanessa Keisha Imanula Mampo dengan dosen pembimbing Bu Elizabeth Desvelia Sisolini Sidabutar STMT. Oke, jadi 80% energi global itu masih didominasi oleh energi fosil yang menyumbang lebih dari 70% emisi CO2 serta polutan berbahaya seperti SO2, NOx, dan partikulat. Nah, sementara itu cadangan minyak bumi, gas, dan batu bara itu terus menurun sehingga mendorong kebutuhan energi alternatif yang berkelanjutan, di mana di sini biodiesel hadir untuk mensubstitusi energi fosil tersebut sebagai energi yang berkelanjutan. Di Indonesia sendiri, konsumsi minyak goreng di Indonesia itu mencapai 19,7 kilogram per kapita, di mana 40-60% itu berubah menjadi minyak jelantah. Nah, minyak jelantah ini memiliki karakteristik fisik kimia yang memenuhi syarat sebagai bahan baku biodiesel, seperti densitas, viskositas, dan nilai asam. Nah, di sisi lain, Indonesia menghasilkan lebih dari 700 ribu ton limbah tulang sapi per tahun, dan kandungan CaO yang terkandung dalam tulang sapi itu ada kurang lebih 52-58% berat. Oke, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh variasi suhu dan waktu kalsinasi terhadap pembentukan biodiesel dengan katalis CaO dari tulang sapi. Yang kedua, menganalisis pengaruh waktu esterifikasi serta masa katalis CaO terhadap yield biodiesel. Yang terakhir, mengevaluasi efektivitas katalis CaO dari tulang sapi dalam meningkatkan kualitas biodiesel berdasarkan parameter densitas, yield, viskositas, dan bilangan asam. Oke, dalam tinjauan pustaka ini yang pertama ada biodiesel, jadi itu merupakan bahan bakar alternatif hasil terefektifikasi yang itu reaksi konversi trigliserida dengan alkohol menjadi gliserol dan biodiesel. Nah, keterbatasan bahan baku nabati mendorong pemanfaatan minyak jelantah atau waste cooking oil yang melimpah agar tidak bersaing dengan pangan dan dapat menurunkan biaya produksi biodiesel hingga 90%. Nah, dapur katalis yang fungsinya ini untuk mempercepat reaksi dengan memerlukan energi aktivasi sehingga laju reaksi akan meningkat. Oke, dalam penelitian terdahulu dapat menyebutkan bahwa minyak jelantah ini dapat dikonversi menjadi biodiesel dengan menggunakan tulang sapi. Dengan rata-rata yield yang dihasilkan itu ada di atas 70% yield. Kemudian untuk keterbaruannya dari penelitian sebelumnya ini adalah tidak memvariasikan optimasi suhu dan waktu kalsinasi dan waktu reaksi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini memiliki variabel bebas yaitu suhu kalsinasi 800 dan 1000 derajat Celcius, waktu kalsinasi 2, 4, dan 6 jam, kemudian memvariasikan masa katalis 4% dan 6%, kemudian waktu transesterifikasi 1 jam dan 3 jam. Oke, untuk prosedurnya yang pertama itu perlu preparasi katalis CaO dari tulang sapi itu direbus kemudian dihancurkan sehingga mendapatkan ukuran katalis 100 mες. Kemudian minyak jelantah yang diperoleh itu dimurnikan dulu, disaring menggunakan karbon aktif, kemudian dikarakterisasi. Setelah itu bahan baku tersebut direaksikan dalam proses transesterifikasi dengan menggunakan metanol dengan perbandingan 12:1 dan katalis CaO. Kemudian biodiesel yang telah diperoleh itu dimurnikan dengan cara dipanaskan di suhu 105 derajat Celcius. Oke, untuk hasil pembahasan, untuk karakterisasi minyak jelantah itu sebelum digunakan dalam reaksi transesterifikasi itu diuji dulu kadar FFA-nya dengan menggunakan metode titrasi di mana diperoleh 2,8%, di mana dalam hasil penelitian sebelumnya minyak jelantah dengan kadar FFA di bawah 3% itu masih memenuhi standar untuk sebagai bahan baku biodiesel. Kemudian untuk kadar air itu menyebutkan bahwa kadar air harus di bawah 1%. Nah, dalam eh, bahan baku ini sebelum di absorpsi menggunakan karbon aktif, kadar airnya itu sebesar 1,95%. Kemudian setelah diabsorpsi menggunakan karbon aktif, kadar air itu dapat menurun hingga 0,48%. Oke, untuk yang pertama, pengaruh suhu dan waktu kalsinasi terhadap yield biodiesel itu dapat dilihat bahwa suhu 1000 itu memiliki persen yang lebih tinggi dibandingkan suhu 800.
Dan yang optimum itu dapat diperoleh di waktu kalkulasi 2 jam dengan persen yield 76,99%. Di mana terbukti kalkulasi 1000 derajat Celcius dengan waktu 2 jam itu memiliki aktivitas katalis CaO yang paling terbaik. Dan lanjut pengaruh transestrifikasi dan massa terhadap yield biodiesel. Nah, yang merah ini adalah massa katalis yang memiliki berat 6%. Dapat dilihat juga bahwa yield optimum itu dicapai pada katalis 6% dengan waktu transestrifikasi 3 jam yang ada di sebelah kanan. Kalau yang 3 jam ini terlihat lebih stabil untuk persen yieldnya dibandingkan dengan yield biodiesel yang ada direaksikan dan selama 1 jam. Oke, masa katalis 6% itu memiliki hasil terbaik tadi di 76,99% dengan waktu transestrifikasi selama 3 jam. Oke, untuk hasil fisiknya seperti densitas, viskositas, dan bilang asam, untuk semua sampel densitas ini memiliki nilai yang sesuai dengan standar SNI, di mana dalam range 0,85 hingga 0,89. Kemudian untuk viskositas itu hanya ada satu sampel yang tidak memenuhi karena pengaruh dari kurangnya pemurnian biodiesel. Kemudian yang terakhir itu ada bilangan asam, di mana sangat banyak sampel yang tidak memenuhi karena dari awal aja bahan baku minyak jelantah sendiri itu memiliki nilai FFA yang lumayan tinggi 2,8, sehingga yang memenuhi itu hanya beberapa sampel saja. Oke, mungkin untuk kesimpulan, yang pertama itu kalsinasi pada suhu 1000 derajat Celcius sama 2 jam menghasilkan katalis CaO yang paling aktif dengan yield maksimumnya itu ada di 76,99%. Kemudian yang kedua, peningkatan massa katalis dari 4% menjadi 6% itu meningkatkan yield biodiesel pada semua kondisi. Kemudian yang terakhir, kondisi optimum diperoleh pada kalsinasi 1000 derajat Celcius selama 2 jam dengan massa katalis 6% dan waktu transestrifikasi 3 jam yang menghasilkan sifat fisik, densitas, visositas, bilangan asam itu masuk di range standar SNI 7182 2015. Selanjutnya ada pun saran untuk penelitian ini. Yang pertama itu dilakukannya penelitian lanjutan untuk variasi suhu dan waktu kalsinasi di atas 1000. Kemudian yang kedua itu memvariasikan massa katalis yang lebih luas seperti 2%, 8%, dan 10%. Yang ketiga itu memvariasikan rasio molar metanol terhadap minyak dan kecepatan pengadukan perlu dioptimalkan untuk melihat pengaruh terhadap pembentukan biodiesel. Dan yang terakhir perlu dikarakterisasi katalis CaO menggunakan SAD, SMRX, dan BET untuk mengkaji struktur kristal, morfologi, dan lain-lain. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.